Bahkan di Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar di dunia, dalam arti paling banyak umat Islamnya di dunia, akhir-akhir ini kita lihat mulai timbul dan bahkan semakin masif Islamofobia. Tapi ketika sudah menghina Al-Quran, menghina Rasul, menghina sholat, menghina rukun-rukun Islam, menghina simbol-simbol Islam, menghina masjid, menghina perintah-perintah agama, itu kebencian terhadap Islam. Itu tidak boleh dibiarkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak ada yang lebih rugi dari Islamofobia yang dibiarkan berkembang selain dari bangsa Indonesia sendiri. Karena kita akan saling curiga satu sama lain. Kita akan saling menyakiti satu sama lain. Kita akan saling menghancurkan satu sama lain. Kita akan mencabik-cabik persatuan Indonesia ini. Kekompakan kita sebagai satu bangsa. Karena itu, sekali lagi Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, termasuk kita serahkan kepada aparatur penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum dengan segera, dengan tegas kepada setiap hal yang di dalamnya itu ada fobia terhadap agama, fobia terhadap agama Islam. Kita minta ditegakkan hukum. Sekian bulan yang lalu pada Hari Pers Nasional kita ketemu di hotel, saya panggil langsung Tuan Presiden. Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, inilah pemimpin kita. Dari Sabang sampai Merauke, sambutlah pemimpin baru yang muda dan berkarisma. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran iman ini jadi pegangan kita. Dendek semudah-mudah bergeser dan terpengaruh. Termasuk pada situasi-situasi yang ada sekarang. Ya. Situasi di mana kalau kita lihat kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini, pada saat ini kita rasakan seperti terganggu atau bahkan sengaja diganggu. Antara umat beragama ditimbulkan kebencian satu sama lain. Jangan mau terprovokasi. Dendek temele. Kita bukan jangkrik yang diadu-adu. Kita bukan kambing yang ditabrakkan keningnya satu sama lain. Kita manusia hayawanun natif. Khalifatullah fil ardh. Jangan kita mau terprovokasi. Sekarang kita rasakan ajaib. Bahkan di Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar di dunia, dalam arti paling banyak umat Islamnya di dunia, akhir-akhir ini kita lihat mulai timbul dan bahkan semakin masif Islamofobia. Nada-nada kebencian kepada Islam. Ada yang mencela Nabi, bahkan mencelanya Nabi dengan celaan yang luar biasa. Yang mungkin orang kafir Quraisy pun pada masa dulu di Mekah itu tidak pernah begitu kepada Rasul. Sekarang ada di Indonesia. Mencela sholat. Ada juga yang terakhir mencela jilbab. Macam-macam katanya. Mencela Al-Quran. Menghina Islam. Ada. Kalau Bapak-bapak Ibu, kita bicara satu sama lain terkait dengan pengamalan keislaman. Oh, kenapa kok umat Islam di Indonesia ini masih mundur? Oh, kenapa kok umat Islam di Indonesia ini masih terpecah belah? Oh, kenapa pengamalan umat Islam ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul yang mengutamakan rahmah, kasih sayang? Itu bukan benci pada Islam. Karena itu adalah bagian dari ikhtiar kita memperbaiki bersama keadaan umat. Tapi ketika sudah menghina Al-Quran, menghina Rasul, menghina sholat, menghina rukun-rukun Islam, menghina simbol-simbol Islam, menghina masjid, menghina perintah-perintah agama, itu kebencian terhadap Islam.
itu tidak boleh dibiarkan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Maka kita minta kepada pemerintah untuk jangan terlambat menegakkan hukum. Kalau orang menghina bumi Allah yang namanya Indonesia ini saja kita tidak ikhlas dan tidak redha, apalagi orang yang menghina pencipta dari bumi Indonesia dan semua alam raya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghina para nabi, menghina kitab suci, tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Karena itu akan merusak semua kebaikan yang sudah kita tanam bersama di Indonesia ini. Tidak ada yang lebih rugi dari Islamofobia yang dibiarkan berkembang selain dari bangsa Indonesia sendiri. Karena kita akan saling curiga satu sama lain. Kita akan saling menyakiti satu sama lain. Kita akan saling menghancurkan satu sama lain. Kita akan mencabik-cabik persatuan Indonesia ini. Kekompakan kita sebagai satu bangsa. Karena itu, sekali lagi Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sebagai keluarga besar NWDI meminta ya, sungguh-sungguh supaya segala hal yang berbau Islamofobia dan bahkan bukan hanya Islamofobia tapi kebencian pada agama. Kebencian pada agama apapun itu, ujaran kebencian, termasuk ujaran kebencian kepada agama di luar Islam, tidak boleh ada di Indonesia yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bapak, Ibu, saudara sekalian, namun demikian di dalam suasana seperti ini, kita semua sebagai keluarga besar NWDI tetap harus fokus. Ya, itu bagian-bagian yang bisa terjadi setiap saat. Termasuk kita serahkan kepada aparatur penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum dengan segera, dengan tegas kepada setiap hal yang di dalamnya itu ada fobia terhadap agama, fobia terhadap agama Islam. Kita minta ditegakkan hukum. Tapi pada saat yang sama, kita sebagai keluarga besar NWDI tetap fokus menjaga kebersamaan kita, menjaga ketentraman bersama kita, keamanan kita sebagai satu masyarakat yang ada di Indonesia yang kita cintai ini dan termasuk di Nusa Tenggara Barat secara khusus. Kita kompak, utuh bersatu, tetap tenang dan fokus. Terlalu banyak hal-hal yang harus kita kerjakan di masa-masa yang akan datang yang besar-besar. Karena tantangan pada masa yang akan datang itu berlipat beratnya, kompleksnya dibanding apa yang kita hadapi pada hari ini. Apa yang dihadapi anak-anak kita 5, 10, 15 tahun yang akan datang itu bisa jadi tidak terbayangkan hari ini. Maka mari kita fokus, Bapak-bapak Ibu, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Priri, kerisa, bale, keluarga, diri masing-masing bejulu. Dendek temele ngerisak dengan doang. Lagu dek narak kesungguhan tengerisak diri kita. Mari kita perbaiki diri kita, keluarga kita, lingkungan terdekat dengan kita, NWDI kita, insya Allah Indonesia kita pun akan lebih baik di masa yang akan datang. Demikian yang dapat yang sampaikan. Minal aidin al faizin al makbulin. Minal aidin al faizin al makbulin. Minal aidin al faizin al makbulin. Pokoknya, pokok NWDI. Wa amir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara terakhir.